semuanya. Halo. Pada hari ini, kelompok kami pada mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi dengan judul Perkembangan kebudayaan masyarakat serta hubungan antara ilmu pengetahuan dan teknologi. Disingkat menjadi IPTEK. Mari kita mulai. Let's go. Saya sebagai presenter ke-1 dengan nama Yuda Hadi Nugraha dengan NPM D1A24006 akan menjelaskan latar belakangnya. Kebudayaan merupakan cara hidup manusia mencakup nilai norma, bahasa, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebiasaan sehari-hari. Kebudayaan tidak bersifat statis, melainkan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan pengaruh besar bagi masyarakat. IPTEK mempermudah aktivitas manusia, mempercepat komunikasi, dan membuka akses informasi tanpa batas. Namun pada saat yang sama, IPTEK juga memunculkan masalah baru seperti penyalahgunaan teknologi, menurunnya interaksi sosial, hingga tergesernya budaya lokal. Karena itu, penting bagi kita memahami bagaimana kebudayaan berkembang, bagaimana IPTEK mempengaruhi kehidupan sosial, serta bagaimana masyarakat seharusnya bersikap agar perubahan yang terjadi membawa manfaat bukan kerusakan. Saya presenter kedua dengan nama Muhammad Saifullah, NPM D1A2400665 akan membahas tentang perkembangan kebudayaan masyarakat. Jadi, perkembangan kebudayaan dipengaruhi oleh interaksi manusia dengan lingkungan dan kemajuan pengetahuan. Perubahan ini bisa terjadi secara perlahan maupun cepat tergantung kondisi masyarakatnya. Beberapa proses perubahan kebudayaan antara lain ada difusi budaya, yaitu penyebaran unsur budaya ke daerah lain. Terus ada lagi alkulturasi, yaitu percampuran dua budaya tanpa menghilangkan budaya asli. Ada lagi asimilasi, peleburan dua budaya hingga menjadi budaya baru. Lalu ada lagi globalisasi, yaitu hilangnya batas ruang dan waktu karena teknologi. Terus lalu ada contoh nyata perkembangan budaya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama itu ada dulu komunikasi menggunakan surat, sekarang menggunakan media sosial. Terus ada transaksi jual beli dari pasar tradisional menjadi marketplace online. Lalu ada lagi hiburan dari pertunjukan langsung menjadi platform streaming. Perubahan budaya membawa kemajuan tetapi juga tantangan. Oleh karena itu, kita harus tetap menjaga nilai luhur seperti gotong royong, sopan santun, rasa hormat pada orang tua, serta identitas budaya bangsa. Sini adalah presenter ketiga dengan nama Hasan Abdul Aziz dengan NPM D1A24004. Di sini saya akan menjelaskan tentang IPTEK dan dampaknya cloud computing atau isu global. Jadi salah satu perkembangan IPTEK yang paling berpengaruh saat ini adalah cloud computing atau komputasi awan. Teknologi ini memungkinkan penyimpanan data dan pengolahan informasi dilakukan melalui internet tanpa harus menggunakan perangkat menyimpan besar. Contoh cloud computing antara lainnya ada beberapa. Yang pertama itu Google Drive. Kalian juga udah pasti tahu Google Drive gimana ya. Terus ada Dropbox, ada OneDrive, ada Cloud, dan sistem learning kampus itu sendiri. Lalu dampak positif pada cloud computing, yaitu ada beberapa dampak positifnya. Yang pertama adalah akses data. Jadi kalian kapan saja dan di mana saja bisa mengaksesnya. Yang kedua, memudahkan pembelajaran online. Yang ketiga, efisiensi biaya penyimpanannya. Yang keempat, mendukung kerja kolaboratif. Dan juga di balik dampak positif ada juga dampak negatifnya. Jadi ada beberapa dampak negatif. Yang pertama adalah ketergantungan pada internet. Jadi ketika internet Anda low atau habis, itu tidak bisa mengakses cloud computingnya. Yang kedua, ancaman pencurian data. Bisa saja data Anda itu dihack oleh user-user dari luar kampus atau luar manapun. Yang ketiga, menurunnya interaksi langsung. Jadi tidak ada sosial budaya yang dilakukan ketika semuanya sudah bisa menjadi online. Yang keempat adalah potensi kecanduan teknologi.
Jadi karena sekarang semuanya serba online, jadi sosial antara interaksi individual dan individual itu tidak ada gitu kan. Selain itu juga perkembangan iptek memunculkan isu global seperti penyebab hoax, banyaknya hoax di internet seperti kalian tahu sendiri gitu ya. Terus yang keduanya pelanggaran privasi, jadi kayak privasi itu bisa terbuka saja oleh user lain. Terus cyberbullying, sudah tahu lah kayak cyberbullying seperti apa. Terus kesenjangan digital, perubahan gaya hidup menjadi serba instan. Oleh karena itu diperlukan literasi digital, etika bermedia sosial, dan kemampuan berpikir kritis. Saya sebagai presenter keempat dengan nama Faisal Mahmud Afrizal, NPM D1A 240066 ingin menjelaskan studi kasus dan kesimpulan. Sebagai studi kasus, kita bisa melihat penggunaan teknologi selama pandemi COVID-19. Hampir seluruh aktivitas belajar berpindah ke pembelajaran daring. Cloud computing digunakan untuk menyimpan materi, tugas, presesi, dan komunikasi. Dampak positifnya, yang pertama, mahasiswa tetap bisa belajar dari rumah. Kemudian yang kedua, dosen lebih mudah membagikan materi. Dan untuk yang ketiga, proses administrasi kampus lebih efisien. Untuk dampak negatifnya juga, yang pertama, mahasiswa menjadi pasif. Yang kedua, kejenuhan layar. Yang ketiga, keterbatasan kuota dan jaringan. Dan untuk yang keempat, berkurangnya interaksi sosial. Kesimpulannya, dari pembahasan yang telah tadi disampaikan, yang pertama, kebudayaan masyarakat selalu berkembang mengikuti zaman. Yang kedua, iptek khususnya cloud computing membawa manfaat besar bagi kehidupan. Yang ketiga, perubahan budaya membawa dampak positif dan negatif. Yang keempat, teknologi harus digunakan secara bijak, bukan disalahgunakan. Yang kelima, nilai budaya bangsa tetap harus dijaga meskipun teknologi terus berkembang. Sebagai generasi muda, kita tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga harus menjadi pengontrol teknologi agar membawa kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan juga bangsa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.